Ini adalah wilayah Israel. Israel sedang melaksanakan proyek pembangunan besar-besaran. Mari kita telusuri lebih jauh apa yang sedang terjadi. Pertama, terdengar ratusan ledakan. Israel menggunakan banyak bahan peledak di sini. Para pekerja kemudian masuk untuk meratakan tanah dan memasang pagar logam raksasa. Di beberapa bagian, pagar logam diganti dengan tembok beton yang tingginya mencapai sekitar 6 hingga 9 meter. Lantas, apa sebenarnya ini? Apakah ini situs militer super rahasia yang diperkuat pertahanannya? Bukan sama sekali. Israel sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Faktanya, ada puluhan lokasi serupa di sepanjang perbatasan timur dengan Yordania, dan pembangunan sedang berlangsung di semuanya. Mengapa? Karena sebagian besar bagian ini nantinya akan disambungkan menjadi satu penghalang raksasa sepanjang sekitar 500 km dengan biaya 1,7 miliar dolar. Mengapa Israel membutuhkan semua ini dan mengapa mereka harus meledakkan tanahnya terlebih dahulu sebelum membangun? Apa yang membuat Israel membangun tembok sepanjang 500 km yang menelan biaya miliaran dolar? Jawabannya cukup sederhana. Ancaman dari arah timur. 18 Oktober 2024, pada hari itu, dua pria bersenjata menyeberang perbatasan dari Yordania dan berhasil masuk hingga ke area Laut Mati. Jelas, mereka bukan turis. Terjadi baku tembak. Pasukan Israel merespons dengan cepat dan menewaskan kedua penyerang tersebut. Namun, ada korban. Dua warga Israel terluka. Dan ini bukan insiden yang terjadi sekali saja. Pada tahun 2023, Dinas Keamanan Internal Israel sudah memperingatkan setelah dua pria menyeberang perbatasan dan berhasil bergerak di dalam negara sebelum akhirnya ditemukan di lembah Yordan. Saat ditangkap, salah satu dari mereka membawa senapan serbu. Tak terbayang apa yang akan terjadi jika mereka tidak dihentikan tepat waktu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika orang menyeberang perbatasan timur Israel secara ilegal tanpa membawa senjata? Apakah itu berbahaya? Mungkin terlihat tidak berbahaya, tapi itu hanya di permukaan. Pada kenyataannya, senjata seringkali masuk melalui rute yang sama. Seseorang mungkin masuk tanpa senjata hari ini, tapi bisa saja dipersenjatai keesokan harinya. Ambil contoh tahun 2024. Di sebuah pos pemeriksaan dekat Eilat, pemeriksaan rutin sebuah kendaraan yang datang dari Yordania berubah menjadi penemuan besar. Alih-alih koper dan oleh-oleh, petugas menemukan 74 pistol Glock dan 61 magasin. Semuanya diselundupkan secara ilegal. Polanya terulang lagi, bahkan dalam skala lebih besar. Pada tahun 2025, polisi menghentikan beberapa kendaraan. Di dalamnya terdapat 34 pistol, 2 senapan Kalashnikov, dan 2 senapan M16. Senjata-senjata itu disembunyikan dengan sangat rapi, menunjukkan adanya perencanaan matang dan koordinasi yang baik. Sekali lagi, kiriman itu berasal dari Yordania. Menurut penilaian keamanan Israel, ini bukan tindakan acak. Kiriman ini dikirim melalui jaringan penyelundupan terorganisir. Mereka mempelajari pola orang, rute, dan titik lemah di sepanjang perbatasan. Senjata selalu masuk ke Israel dan tepi barat hingga akhirnya bisa jatuh ke tangan orang-orang dengan niat buruk. Namun bukan hanya senjata yang menjadi kekhawatiran. Melalui rute yang sama, barang berbahaya lainnya juga masuk, termasuk narkotika. Mereka dikirim melalui jalur rahasia yang sama, seringkali tak terdeteksi oleh pasukan perbatasan. Skalanya pun mengkhawatirkan. Dalam satu kasus di lembah Yordan, pihak berwenang menemukan sekitar 150 kg narkoba yang disembunyikan tepat di dekat perbatasan, siap untuk diedarkan lebih jauh. Menurut pejabat keamanan, upaya seperti ini terjadi secara teratur. Jumlahnya berubah-ubah, rutenya berpindah-pindah, tapi polanya tetap sama. Orang-orang terus mencoba menggunakan perbatasan ini seperti koridor terbuka, dan terkadang upaya itu berhasil. Lantas, mengapa Israel tidak menekan Yordania saja jika sumber masalahnya dari sana? Kedengarannya seperti solusi paling logis, namun kenyataannya jauh lebih rumit. Dalam banyak kasus, Yordania lebih berperan sebagai negara transit, bukan sumber asalnya. Barang-barang itu melewati Yordania, bukan berasal dari sana. Situasinya menjadi lebih jelas. Perbatasan Yordania sangat panjang.
kompleks, dan di beberapa area cukup terbuka. Mengontrolnya sepenuhnya hampir mustahil. Di sebelahnya ada Suriah, negara di mana produksi narkoba skala besar masih berlanjut meski terjadi pergantian kekuasaan. Menurut berbagai lembaga keamanan, sejumlah besar narkotika dikirim keluar dari Suriah. Masalahnya menjadi lebih rumit terkait senjata dan manusia. Disinilah peran Iran masuk. Meskipun jaraknya sekitar 1.000 km, Iran memiliki caranya sendiri. Mereka beroperasi melalui jaringan kelompok sekutunya yang biasa disebut sebagai proksi. Kelompok-kelompok ini aktif di Suriah, Lebanon, dan wilayah lain di kawasan tersebut. Di sanalah sumber daya dikumpulkan, senjata, tenaga manusia, dan logistik. Mereka juga melakukan pelatihan di sana. Dari sana, mereka perlahan bergerak melewati Yordania dan mendekati perbatasan Israel. Oleh karena itu, Israel merasa sangat perlu mengamankan perbatasannya dengan Yordania. Pada tahun 2025-2026, mereka memutuskan untuk membangun sistem pertahanan skala besar ini. Apa sebenarnya penghalang ini? Penghalang ini direncanakan membentang sekitar 500 km. Dimulai dari dekat Eilat, melintasi lembah Yordan, dan terus ke utara hingga hampir mencapai perbatasan Suriah. Garisnya panjang dan berkelok-kelok melewati medan yang sangat terpencil. Inti dari sistem ini adalah tembok fisik yang dirancang sangat sulit ditembus. Tingginya berkisar antara 6 hingga 9 meter. Di area yang paling rawan, tembok terbuat dari beton bertulang padat yang dirancang untuk menahan benturan keras, bahkan serangan alat berat. Di area yang kurang sensitif, dipasang pagar baja berongga yang sulit dipotong atau dihancurkan. Namun panjang 500 km bukanlah pagar halaman rumah. Tidak mungkin mengawasi setiap inci secara langsung. Secara teori, seseorang bisa membawa peralatan, melubangi tembok, dan memasukkan barang atau orang. Belum lagi adanya drone yang bisa terbang melewati tembok dengan mudah. Lalu bagaimana cara Israel mengatasinya? Disinilah konsep tembok pintam atau smart barrier terjadi. Di dalam struktur tembok, tertanam kabel serat optik dan sensor getaran. Sistem ini dirancang untuk membedakan jenis gerakan. Apakah itu angin, hewan, atau benturan tidak sengaja dibandingkan dengan suara palu godam, bor listrik, atau seseorang yang sedang memasang tangga. Sistem ini bisa membedakannya. Setiap sentuhan pada tembok akan memicu alarm seketika dan informasinya langsung terkirim ke pusat komando. Tembok hanyalah sebagian kecil dari sistem. Di sampingnya terdapat lapisan pengawasan lainnya berupa radar darat buatan Israel Aerospace Industries. Radar ini terintegrasi dengan struktur tembok dan bisa memantau hingga beberapa kilometer ke wilayah Yordania. Mereka bisa mendeteksi pergerakan kendaraan, kelompok orang, dan bahkan mendeteksi drone jauh sebelum mendekati tembok. Ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Bagaimana cara menghentikan penyelundupan? Mendeteksi saja tidak cukup, ada 2 lapisan pertahanan tambahan. 1. Pengerahan pasukan. Sektor timur dijaga oleh beberapa divisi. Pada tahun 2024, Israel bahkan membentuk divisi baru, yaitu Divisi Cadangan 96 Gilead. 2. Pusat operasi dan tim tanggap cepat. Alih-alih hanya berpatroli, Israel mengandalkan pusat operasi yang terhubung dengan tim tanggap darurat bergerak, kendaraan lapis baja, dan kru yang siap siaga. Begitu sensor berbunyi, tim langsung bergerak tanpa birokrasi yang rumit. 3. Penanganan drone. Radar yang sama digunakan untuk mendeteksi drone dan akan ada bangkalan anti-drone di sepanjang perimeter yang siap meluncurkan penyangkalan jika ada drone yang mencoba menyelundupkan barang. Ancaman dari bawah tanah. Musuh memiliki cara lain untuk melewati tembok, lewat bawah tanah. Pengalaman Israel di perbatasan Gaza menunjukkan betapa canggihnya jaringan terowongan bawah tanah. Militan membangun jaringan terowongan sepanjang puluhan kilometer, lengkap dengan ventilasi, penguat struktur, dan rute yang terpetakan. Terowongan ini digunakan untuk memindahkan senjata, personil, dan melakukan pengintaian tanpa terlihat kamera. Untuk mengantisipasi hal ini di perbatasan timur, Israel memasang sistem pendeteksi bawah tanah. Di sepanjang garis tembok, dipasang jaringan kabel serat optik menggunakan teknologi DAS.
Setiap inci tanah menjadi sensor yang sangat sensitif, seperti mikrofon virtual. Sistem ini bisa mendeteksi getaran sekecil apapun, baik itu suara galian atau bor, bahkan hingga kedalaman puluhan meter.